Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru kita sabarataan yang berhadir, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran pian-pian sabarataan. Mudah-mudahan semua habaib syaraif guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, amin ya rabbal alamin. Yang ulun banggakan para hadirin hadirat sekalian, pengunjung pekan amal rahimakumullah. Putus suaranya. Siang bulan bersasakan kan bapak aja siang. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hati belakang tuh, saudara sinar. Barang lelang banyak kalau gitu. Hah? Lumayan. Kalau misalkan berlelang juga. Hah? Kalau misalkan berlelang, bila hujan taduh hanya ceramah. Iya. Bila hujan taduh hanya ceramah. Bila kada taduh ada ceramah. Baju kuning dah masih hujan. Ya ke baju hirang hujan. Allah. Sabar aja biarlah, banyak pahalanya biar. As-sawab ala qadri ta'ab. Pahala diukur berdasarkan uyuhnya biar. Ada yang berdangkap, ada yang berdiri, ada yang kehujanan kasihan. Ayo ada bapak, ada yang basah pipi kanan. Ayo ada bapak. Sabar. Banyak pahalanya biar. Dah, taduh dah. Alhamdulillah. Hah? Oke. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpulan di sini untuk bersama-sama berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kenapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena rumusnya kita nang hidup pasti mati. Kita nang rahatan wayah ini hidup, kainanya pasti pacang meninggal dunia.
Oleh karenanya kita disuruh selama hidup ini basadia, basango gasan akhirat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ngarannya orang cerdas, ngarannya orang pintar itu orang yang kawa meredam hawa nafsunya, bukan menghilangkan lah. Nafsu itu udah kawa hilang. Setiap manusia ini ada nafsunya, amunnya hilang biar bah kada jadi manusia lagi. Makan kada hendak, guring kada hendak, kawin kada hendak, namanya maka hendak kada ada kehendak, nah, kada manusia lagi ngarannya. Pasti ada nafsu, tapi nafsu ini diredam, di apa namanya nih, disupir oleh kita, oleh akal kita, bukan nafsu yang menyupir kita. Ini orang pintar, kawan meredam hawa nafsu dan ia beramal untuk kemudian setelah ia meninggal dunia. Nah, tatkala kita hidup di dunia ini, kita disuruh banyak basadia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan esok hari kau tiada. Itu Nasi Daria. Ingat lebih hari lagunya. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan esok hari kau tiada. Berusaha sambil berdoa, itu yang harus kau lakukan. Janganlah hanya berdiam diri, mengharap rizki datang sendiri. Dari langit hujan ke bumi, oh, Tuhan telah jadikan rizki. Bahari itu, ingatlah lagunya tak? Nasi Daria tuh nang era tahun 90-an, awal-awal 2000 tuh masih tahu. Kawanannya tuh tahun 2000 tuh judul lagunya Perdamaian Bahari. Bercermin di air keruh. Itu tuh judul-judulnya tuh. Nasi Daria lawan Nidaria Bahari. Lain nama irama deh itu. Disuruh kita bekerja untuk dunia kalau kita hidup salawasan. Tapi jangan lupa beramal gesel akhirat kalau isuk mati. Nah, malam hari ini Abuya mengajak kita untuk berlomba-lomba ikut andil di dalam saham akhirat. Di sini didirikan majelis ta'lim, tempat menuntut ilmu, tempat beramaliyah. Maka tatkala kita menyumbangkan harta di tempat ini, berarti kita ikut andil menanam saham untuk negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bisa menyisihkan harta kita untuk agama, menyisihkan harta kita untuk kita jadikan amal, baik itu disumbangkan kepada fakir miskin ataupun kepada yang lain, ataupun seperti malam hari ini untuk majelis, kita ini berarti bisa menjadi orang yang pemurah, sudah menjadi orang yang pemurah. Orang yang pemurah itu disebutkan insya Allah matinya husnul khotimah. Oh, kada mangarada oh kada nek, ada dalilnya. Dalam kitab Usfuriyah pernah diceritakan. Ada seorang majusi. Majusi itu penyembah api. Orangnya gawian menyembah api. Hidupnya di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Bukan zaman Guru Mubarak. Zaman Guru Mubarak ya kita. Sidin hidup di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Namanya Bahram Al-Majusi. Bahram, Ba-ha-ra-mim, Bahram Al-Majusi. Ketika Al-Imam Abdullah bin Mubarak melakukan tawaf di Baitullah, itu musim haji, kemudian beliau melakukan tawaf. Kemudian tiba-tiba beliau mengantuk, guring. Ngarannya Bahari kan, kisah Makkah Bahari ini. Kawai guring. Bahari kisahnya. Wah ini guring kan harapan kawal lagi, lincai orang-orang guring situ.
Guring Al-Imam Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba dalam guringnya beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Ibnu Mubarak, sampaikan salamku kepada Bahram Al-Majusi dan padahkan lawan inya bahwa inya sudah disediakan gedung di dalam surga." Takjub Imam Abdullah bin Mubarak. Ini mimpi bujuran dari Nabi kah? Dari syaitan kah? Kalau dari Nabi, masa Nabi memadahkan orang kafir masuk surga? Kan aneh. Tapi kalau dari syaitan, Rasulullah kada mungkin dimasuki oleh syaitan. Dalam mimpi itu kada mungkin, karena Nabi sendiri mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang melihat aku di dalam guring, berarti bujuran melihat aku. Karena syaitan kada pernah kawa menyerupai aku. Singkat cerita, beliau terbangun, istighfar, berwudu, sembahyang, pas terguring pulang. Akhirnya beliau termimpi dengan mimpi yang sama. Didatangi oleh Nabi kita Muhammad, lalu Nabi mengatakan, "Sampaikan salamku kepada Bahram Al-Majusi dan padahkan lawan inya bahwa inya sudah disediakan gedung di dalam surga." Karena itu mimpi berulang-ulang, bangun beliau yakin bahwa ini mimpi memang bujuk daripada Nabi Muhammad SAW. Maka singkat cerita, Al-Imam Ibnu Mubarak pun mencari di mana rumah Bahram Al-Majusi. Dicari sidin betetakunan. Jorang bahari jalan tuh di hujung buntong. Jalan di hujung buntong. Nabi lah sawat sasat di jalan, berarti kada pintar betakon. Makanya jarang pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Tapi banyak betakon bungolnya ketahuan. Kalau banyak betakon ya ketahuan bungolnya. Tapi kalau betakon on Google bisa sesatakannya pian. 2-3 kali lah ya awalnya rajin. Ulun pernah tawaf di Kelayan. Di Kelayan tuh tawaf 3 kali mau tarik Kelayan. Ya si Google pun suruhan. Tujuan adalah sudah di depannya, sudah di sebelah kirinya. Sampai dia Google. Kayaknya motor nak masuk. Ujar tuan rumah, mobil kau aja masuk ke halaman. Itu dihuluakannya ke gang Tambus Jalan Padu sekalinya. Jalan Pucirin rupanya Google manuakan. Besar camuh ya di Google. Mbah Hanu menyenangkan hati Google nih. Mbah Hanu mulai sakit hati juga. Betakon Abdullah bin Mubarak betakon, di mana rumah Bahram Al-Majusi? Ujar orang, paling nyaman pian cari rumah Bahram Al-Majusi. Di mana sih? Bila ada di Vanuatu rumah paling sugih, iya tuh rumah Bahram Al-Majusi. Oh, iya sih. Jalan di kampung ada rumah paling mewah, rumah paling sugih. Di tahun di sini, iya kang ini rumah Bahram Al-Majusi. Ya jurang sahih dah, ini rumahnya Bahram Al-Majusi. Nah kemudian tatkala Bahram Al-Majusi keluar daripada rumahnya, Al-Imam Abdullah bin Mubarak pun betakon, "Wahai Pak Bahram, ulun betakon lawan pian, ulun datang ke sini atas perintah Nabi ulun. Jakanya Nabi ulun kada menyuruh, kada bacang ulun ke sini. Ulun hendak menakun-akan, ulun ini bingung. Kenapa pian orang nang di luar Islam tapi dijamin Nabi masuk surga? Kenapa kisahnya? Penasaran ulun ini nah. Apa alasan Rasulullah memadahkan sampian? Ini ahli surga, pasti ini ada amalan yang membuat Allah jadi ridho. Sampai pian sudah disediakan gedung dalam surga. Sampai pian sudah disediakan gedung dalam surga. Apa amalan pian kira-kira? Oh, si Bahram Al-Majusi menjawab, ada ada amalannya. Aku ini kan sugih, pernah menukarakan alat musik yang dipakai oleh orang Majusi untuk pesta.
Jadi bila sudah alat musik itu dimainkan, buhan jadi pesta sampai kada ingat diri biar. Astagfirullah. Ya Abdullah bin Mubarak, ini bukan amalan. Ini malah membuat Allah Ta'ala jadi murka. Lain amalan ini. Cari lagi amalan yang lain. Apakah ada amalan yang lain daripada ini? Ujar Bahram Al-Majusi, ada aku bisi amalan. Aku bisi anak banyak, dan anakku itu sepasang-sepasang. Ku kawinakan ninya sapa adingan. Kakaknya kawinakan wa adingnya, kakaknya kawinakan wa adingnya, kakaknya kawinakan wa adingnya. Perkawinan saudara. Astagfirullah. Ja Abdullah bin Mubarak, ini lain amalan. Ini dalam agama kami malah mendatangkan murka dari Allah. Ada kawan yang gini, cari lagi amalan. Masa dang sanak dikawinakan sama badan sanaknya kan? Badang sanak nih dikawinakan, bolehlah. Ada boleh dalam agama kita. Dang sanak lawan dang sanak kawin, berdua bading kawin dikawinakan, ada boleh. Kada kawan perkawinan saudara. Cari lagi amalan yang lain. Kalau kok ada aja sidin amalannya. Amalannya ada anakku tak tinggal seikong di binian paling bungas sejagat raya sabenuaan. Zaman itu aku mencariakan lalaki kadada nang selepel lawan anakku. Anak orang sugih, mana bungas mana sugih, langkar barangnya, mangarangga pulang. Napa gero mangarangga itu napa? Nah, pokoknya ngalih cari tatandingannya. Ulun cariakan lalakian di mana-mana kada dapat. Singkat cerita, timbang-timbang anak ulun ni hayur. Ngerti pian hayur? Hayur tuh amun bahasa kumpai itu layo bang. Hayur bahasa kami. Kada payo. Nggih, timbang-timbang anak ulun ni kada balaki seumur hidup, ulun ambil kesimpulan, ulun haja nama ambil bini. Akhirnya anaknya nang pambungsunya, pambungasnya tadi dikawini oleh abahnya. Si Bahram tadi mengawini. Kan aneh nih ceritanya. Astagfirullah, Ibnu Mubarak, ini lain amalan. Cari lagi amalan yang lain. Ada amalannya. Ketika aku mengawinakan anakku, kan aku ini aruhan gitu. Aruh nala sidin. Nah ngerti lah aruh nala. Aruh nala itu maksudnya aruh genal. Aruh nala bahasa kami. Aruh nala orang kalau berarti aruh genal. Nah, hujan lambat ini kan mana yuto tahu gitu kan. Tuh itu di muka tuh buya banyak nang lunau tuh. Lunau kasihan. Licak bebannya tuh lunau adanya. Nggih. Kasihan itu bang nabu ya hendak maulah menyaminakan jalan ya bu ya. Hendak maulahkan bangunannya kan macam-macam banyak anu PR abu ya kasihan sidin. Mun ulun kada DPR nya majelis dalam rumah aja. Ya itu rumah ulun jadinya selesai. Abu ya ini kan maulah spesial sidin. Doakan mudahan lakas tuntung. Kuat hujannya lah. Ada aja hikmahnya hujannya. Bukan pian tak kau belikan. Itu hikmahnya. Jadi sampai jam berapa kah ada ini. Sabar, apa nyapa? Laki pian sini juga lah. Laki pian sini juga lah. Nah, ada alasan juga anak bulik-bulik ya. Masya Allah. Ya, bentar ya lawan. Nggih. Nggih. Nabi lah ada nang bulik ketahuan. Laki ulun di rumah geruai aja lah kas bulik nah tahuan lah. Nah basah tapi dah bulik lah. Lalu sidin aruhan, hari siang kan aruhan nih, aruh nala tadi, aruh gonol. Ketika beliau aruhan hari siangnya, orang-orang berdatangan ke wadah sidin. Semuanya berkumpulan di wadah sidin aruhan makan macam-macam pesta tadi bang.
Lalu malamnya kan siang aruhan, malamnya malam pertama. Nah biasanya kan malam pertama apa nih? Aman orang bahari kan malam pertama tuh ada napa-napa malam pertama oh malu-malu, malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu, malam keempat sudah menjadi balu. Tayau. Malam pertama tatkala si Bahram Al-Majusi tadi hendak berhubungan badan dengan anaknya. Dah ini berurut dah berada anak. Pacul baju, pacul tapih, pacul selawar. Betapih ini sunat lah. Sunat, bergamis sunat dua. Kita menurut Rasulullah. Ujar guru bila tuan guru itu bersalawar, ya anaknya sedikit. Tapi bila tuan guru kata juga betapih, anaknya banyak aja. Soalnya betapih itu elastis, praktis. Tinggal singkai langsung ya lah. Amun bersalawar ini tahawat saya ikut macul, malurut bahkan kayak gitu. Ujar aja bang. Waktu hendak berhubungan badan dengan anaknya, tiba-tiba lawang rumahnya diketok oleh bibinian. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Sidin ngarannya orang Subala, kademanya hoti ya. Siapa aja Sidin datang bahari malaman kayak ini. Singkat cerita dibukai Sidin lawang. Babaya dibukai lawang, ternyata acil-acil nang datang. Napa acilnya maka datang ke sini bahari malaman? Ulun hendak minta api. Dari si acil nih diambilkan Sidin korek api, ditingkisakan ke culuk, hidup culuknya dibawa oleh si bibini tadi, dibawa berjalan, saya bawa berjalan. Masuk pulang Bahram Al-Majusi ke kamar. Baya masuk ke kamar, melurut salawar pulang, tok 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 tok. Mualnya ke Sidin. Dua kali lidah. Tinggal parai, aku nih kan jadi terus. Dibukai pulang, nah ini pulang datang. Cabok si acil nenek. Apa kabaran nang ini nenek? Maka datang pulang. Anu pak minta api nang tadi pajah. Oh iya kak, diberi pulang api nih. Hidup anu culuk tadi. Dibawa pulang buli. Kada lawas Bahram Al-Majusi nama lurut masalawar. Tok 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 tok. Mualnya aja sini. Kalau kali parai dah. Aku aja sini sekali ini bila orangnya sama awas. Mau ancam dah sini nih. Sekali dibukai lawang iya juga nang ingin tuh tadi orangnya. Ma apa pulang cel, datang ke sini minta api. Nang tadi pajah diberi pulang api. Set diberi api. Hidup culuknya. Nah ketika itu Bahram Al-Majusi membuntuti di belakang, diiringi Sidin biar bibini ini diiringi Sidin. Ujar Sidin mensawat 3 kali bertamu sama laman, ini jadi tanda tanya. Jangan-jangan bibini ini mata-mata perampok, karena Sidin orang sugih. Diiringi oleh Sidin bibini tadi di belakang, diiringi, cuma jauh jaraknya lah, jauh. Bibinian tuh tak jauh, Bahram jauh juga. Mun talalu parak kan ketahuan orang. Lawan talalu parak tuh bahaya pian. Bahaya. Berbinian berdahulu lakian di belakang. Yo, berbahaya nyata. Ngaleha. Ya binian ini ada daya tarik tersendiri kan. Bila melihat tuh pina error jo tak lakian tuh langsung. Memang sudah kayak itu, Bang. Maka bila melihat ini kada cukup melihat, kada jepai. Pasti dah itu. Mulai itu Adam bahari dah kayak itu ya Pak. Nah di dunia itu mulai zaman Nabi Adam alaihissalam memang kayak itu. Nabi Adam tuh kujuk-kujuk kalau di surga, kujuk-kujuk. Sorangan jadi surga Hawaii.
Nantilah Hawaii, sepi, sunyi, Hawaii. Sampai di surga di situ wayahnya sudah Nabi Adam guring, dicabut oleh Allah tulang rusuk di sebelah kiri, dijadikan Hawa, dijadikan bini Siti. Bangun Nabi Adam daripada guring, tatkala melihat kepada Siti Hawa, falam mastaiqadha, melihat Siti Hawa, wa bangun guring, wara'aha, melihat kepada Siti Hawa, sakana ilaiha, rasa damai Nabi Adam, rasa tenang Nabi Adam melihat si bibi ini. Tapi kada cukup melihat, wa madda yadahu laha, maulurkan tangan hendak menjepai. Nabi Adamnya maulur, kada cukup melihat, nah hendak jepai. Malaikat warai bersuara, faqalatil malaikatu mah ya Adam. Jadi malaikat, stop wahai Adam, udah boleh dijepai. Walima jadi Nabi Adam, kenapa gerang? Maka udah boleh dijepai. Laqad khalaqahallahu li, kan ni gesan aku lah kok. Gesan ko lah ko nang gini, kenapa maka udah boleh dijepai? Salahku wae ngeun gesanku. Kada je malaikat bujur ya gesan pian, hatta tuaddiya mahraha. Boleh pian menjepai asal pian sudah bayar jujuran. Wa ma mahruha, jadi beda. Ngarang orang hendak langsung katakan apa jujurannya? Tusalli ala Muhammadin salasa marrat. Pian bersalawat lawan Nabi Muhammad 3 kali. Wa fi riwayatin 20 marrah. Satu riwayat disuruh bersalawat 20 kali. Hanya kawan jepai. Ini tabiat lalakian. Bila melihat bibinian kada cukup, mun kada menjepai. Makanya bahaya bila binian di muka, lakian di belakang. Bahaya dia. Ngaleh tadi bang. Apalagi mun orangnya dasar nang bahaya aja tak lihat udah nang naik tadi bang, voltasi naik. Ya, bahaya. Makanya bila berjalan tuh kawa lalaki di muka, binian di belakang. Jangan binian di muka, lagian di belakang, bahaya. Ada guru aja binian tuh nang tahu jalannya, tetap pian di muka. Bisa inya menyupir mulai belakang, belok, kiri, kanan. Itu nyampe aja batur orang kayak itu. Daripada otak pian error. Nah, ada. Kembali ke kisah tadi. Maka tatkala itu diiringi oleh si Bahram di belakang. Ternyata api nang dipinta itu tadi dipajahi oleh bibinian itu. Sampai ke dalam gubuk api itu dipajahi oleh beliau. Di dalam situ terdengar tangisan-tangisan anak-anak yatim. Di dalam gubuk nah halus terdengar tangisan anak yatim. Ma, adakah pian dapat makanan dari Bahram Al-Majusi ma? Jawaban mamanya, nak, kita orang Islam kada boleh minta-minta dengan orang kafir. Kita orang Islam kada boleh minta-minta. Tapi kalau inya memberi kita, ya silahkan. Tapi kalau kita berpadah minta, kada. Mama datang ke sana cuma minta api, bukan minta makan. Itu kan apinya mama pajahi. Satu bat aja mama kan dan hendak minta, jangan gadaikan Islam dengan minta-minta kepada orang kafir. Gitu malah nggih jamanya sabar nak kayak Bahram mendengar tuh. Si Bahramnya mendengar. Tatkala sudah silin mendengar, hatinya langsung rasa tahiri-hiris, sedih. Bahram Al-Majusi langsung beliau balik ke rumah, ambilakan beras sakarong, iwak karing 2 kilo, sayur-mayurnya lengkap, buah-buahannya lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Tulun jenam bahilah dalam kitab Dadat. Maksudnya makanan, singkat ceritanya makanan diunjuki sidin, disahanakan sidin. Sampai di dalam gubuk diunjuki, wahai acilnya, ini makanan ulun bari pian dengan ikhlas. Nah, ulun bari gesan anak pian dengan ikhlas ulun memberikan tanpa ada embel-embel apapun. Ulun ikhlas menunjuki pian. Akhirnya bibi itu mengatakan,
kami terima wahai Bahram, dan ulun mendoakan mudah-mudahan pian tidak meninggal dunia kecuali sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Doanya orang miskin biar hati kabul apa kada? Doanya orang miskin. Singkat cerita, ini langsung aja ulun habiskan ceramahnya Bu ya. Tadi jadi kayak tadi, harinya kada mendukung. Singkat cerita, si Bahram Al-Majusi tadi imbah tuntung kisah itu lawan Ibnu Mubarak, maka Ibnu Mubarak mengatakan, nah ini nih amalannya nih yang sampai membuat Allah Ta'ala ridho kepada sampian dan menyediakan rumah atau gedung di dalam surga ke sampian. Sampai Rasulullah mengirim salam lawan pian. Kami yang nyata-nyata Islam aja belum tentu dapat salam daripada Nabi Muhammad. Pian di luar Islam dapat salam dari Nabi Muhammad. Hebat pian, dia luar biasa. Ini rupanya amalannya pian. Maaf Pak, amalan sirin tadi membantu orang yang sedang membutuhkan. Pemurah bahasa kita. Memberi orang nang rahatan parlo. Ini amalan sirin. Dan akhirnya beliau mendapatkan doa dari orang miskin tadi, mudahan mati beriman. Mendengar kisah macam itu dari Ibnu Mubarak, Bahram Al-Majusi ini tersentuh hatinya. Amun dintu wahai imam, tolong pimpinkan ulun mengucap 2 kalimat syahadat. Akhirnya Bahram Al-Majusi pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imbah tuntung bersyahadat, mungkin serangan jantung, langsung rabah meninggal dunia. Belum sempat sembahyang, belum sempat puasa, belum sempat berzakat, belum sempat haji, beliau sudah dapat jaminan mendapat salam daripada Nabi Muhammad, mendapatkan jaminan gedung di dalam surga. Modalnya cuma sebutin pemurah, membantu orang yang sedang membutuhkan. Ini Abuya malam hari ini butuh dana. Abuya butuh dana. Apa butuh pinjaman? Butuh pinjaman gak Bian? Butuh pinjaman boleh kan? Anda butuh dana lain aja, butuh boyo aja. Itu cambok gitu. Ini kan ada mengarting ngarannya. Anda butuh dana, jangan perlu dana kah kayak itu. Cuma bahasa Indonesianya butuh. Bahasa kita butuh lah layawa. Anda butuh dana aja, aku aja ada dana aja. Anda butuh pinjaman, oh jangan ini nyebut aku pinjaman, dan dia pinjam betul orang aja. Pun aku juga aja, nggak ada paham tuh hungang, nah, itu jurang hungang tuh ya gitu tuh. Kawannya hungang tuh ya banyu teh es ditiup, nah tuh hungang tuh. Kenapa melihat bekukus? Bekukus masa aja banyu es bekukus? Es tuh memang bekukus ada. Keluar dari es tuh kukusnya ditiup ya tuh hungang. Harus bisa membedakan mana nah hungang, mana nah bengang. Ini ada hungang, ada bengang. Bila hungang tuh bungol pintar karena bungol pintar, banyak bungol pada pintar. Bungolnya 2 kali, pintarnya sekali aja. Tuh hungang ngarannya. Amun bengang, nah tuh talinya tuli. Bengang ngarannya. Jurang berapa sekilo? Aku hendak tulang kesana aja. Orang mana aku nih 5 berapa kilo hendak kesana aku tulang. Itu bengang ngarannya. Ngalih bengang, bisi laki bengang ngalih laki. Maka disuruh binian dia lemah lembut lawan laki. Tapi bisi laki bengang ya Pak. Paksa nyaring banyak aja manuek. Hah, dia nyala kayak masih hal gitu. Oh kada mau aja nyemini aku bahan lulung, jadi jangan dipadahkan aku waniwan laki jadi dasar lakiku bengang. Nasib aja bang bisi laki bengang lah. Tahulah jadi laki itu bisa bengang dia. Oleh karena rancak pian mamai, jadi laki itu bengang. Nya talinganya nih tuhok mendengar pian bemamai, akhirnya error otaknya. Gara-gara otaknya error, talinganya pun kada tapi dengar lagi. Mau hari-hari dimamai bini. Tuhok juga curhat sudah di Facebook di mana-mana. Tidak ada yang mengerti dengan perasaanku. Jerlakiannya nih. Kenapa hari-hari dimamai bini? Ya tidak apa-apalah wahai para lelaki. Sama mamainya bini pian.
sawani-waninya bini pian tetap bini pian, dan ini menjadikan ladang pahala gesan pian. Bahkan ada sebagian menyebutkan di antara ciri laki-laki yang baik dianugerahi Allah Ta'ala bini yang cerewet. Kadang-kadang kebanyakan laki-laki yang baik dianugerahi bini yang cerewet. Nah, maka dari itu kepada para laki-laki yang diberikan istri yang cerewet, mohon bersabar. Dan bagi ibu yang ingin lakinya jadi orang baik, mohon cerewet. Ada begitu coba. Itu bisa jadi ujar Gus Baha nih Bu ucap. Ujar Gus Baha di akhir zaman ini paling nyaman jadi wali pian. Kada usah manhajud, kada usah banyak zikir. Ini zamannya lain. Manhajud kita lapah, berzikir lapah, tapi amalan supaya lakas jadi wali menyandang di mamai bini. Lakas jadi wali. Jujuran pian, coba gitu. Bini pian atau pemamayan, ayo aja rasa akad. Lakas pian jadi wali di hadapan Allah Ta'ala. Pengabulan pian berdoa. Jadi wali tahu-tahu mati bakaramat. Apa jurang amalan sidin tuh? Coba yang sunat kada tapi sekalinya hari-hari di mamai bini. Sabar sidin dan di mamai rana sidin dengarkan. Nah itu bisi laki nang itu syukur banget pian. Tapi ulun aneh binian nih. Bila bemamai ini kada cukup, bila laki kadang dengari amuk, didengari talinga sakit, kada didengari amuknya. Dengar aja aku memamai tadi aja, kan kayak bong itu. Siapa hakun dengar kata mamai, mudi ya. Ini jerungang ngaranya itu toh. Mamai ini tak dengari ya, babian ini kebanyakan ibu-ibu nih. Di sana bang, di sini dada. Di sini ya boleh ke rumah deh. Mbak itu lagi lawan laki lah, ya Allah ya Rabbi. Nah jadi di kisah itu tadi ternyata amalan si Bahram al-Majusi adalah ketujuh bababari, apalagi memberi orang yang sedang membutuhkan. Buah daripada pemurahnya beliau dijadikan oleh Allah masuk Islam dan ahli syurga. Tarik kesimpulan, bila orang berisi sifat pemurah, insya Allah matinya husnul khotimah. Nah maka malam hari ini ulun mengajak, mari kita bersama-sama sedikit seorang menyumbangkan harta kita untuk membantu pembangunan majelis taklimnya Abu Yakunin di sini. Nah jadi ulun memohon sorban ini diedarkan. Mari kita berniat, mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah panitia, selain tahu. Nah, Allah bawa. Allah Muhammad. Duit ulun. Allah Muhammad. Ulun bener-bener mise. Ini gurunya waranya orang bersedekah, gurunya orang bersedekah. Mari para hadirin kita bersedekah. Gurunya 1.000 udah bersedekah. Ini kan camuk nih ini. Nah ulun pada ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah isi berataan. Ya keliling akan. Malah bambruk dong apa juga. Nah jadi intinya marilah kita bersama-sama berisi sifat pemurah supaya mudah-mudahan kita bertahan nikawa dijadikan Allah Ta'ala sebagai waliullah. Lanjut lelang, langsung lanjut lelang. Oh ya, apa ini aja sambil jalan tuh langsung lelang. Ini nanda perlu sampaikan, minta Allah minta